Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, makasih sayang. Sama Bunda. Bunda mau sapa pemirsa dulu nih, kangen baru juga sehari ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hari ini, kita semua sedang dalam keadaan bahagia dan sehat walafiat. Insya Allah pemirsa Metro TV dan para pencinta Asmaul Husna pun demikian adanya. Sambil menikmati, menemani santap sahur keluarga di rumah bersama kami, keluarga Taufikur Rahman. Alhamdulillah ya. Kali ini kita akan membahas nama Allah, asma Allah Al-Bari, yaitu maha membuat, membentuk, dan menyeimbangkan. Ya. Jadi memang harus kita imani segala sesuatu, mempercayai bahwa Allah satu-satunya yang maha mengadakan dan membuat sesuatu di muka bumi ini. Masya Allah. Kita bahas yuk, Bi? Siap. Pemirsa, dimanapun Anda berada, tetap kita bersyukur di Ramadan ini. Bahasanya saat wiridan penuh tafakur bersama mama saat di Madinah. Ramadan penuh syukur bersama Asmaul Husna. Amin, Alhamdulillah. Jadi kakak, bunda, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kemarin sempat kita menyinggung dari Asmaul Husna Al-Khaliq. Jadi dari nggak ada menjadi ada. Ya. Kemudian kita nggak ada, diadakan lagi. Nah itu kepada bentuk penciptaan. Al-Bari ini memang serupa tapi tidak sama. Serupa, jelas, membentuk, menciptakan. Tapi Al-Bari ini kepada tanggung jawab di saat sudah jadi manusia. Untuk bentuk pengabdian kita kepada Sang Maha Pembentuk ini, pencipta Al-Bari. Contoh dalam Quran di surat kedua Al-Baqarah, juz pertama ayat ke-54. Bagaimana peristiwa Nabi Allah Musa menghadapi kaumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qala Musa, dan ketika Nabi Allah Musa berkata liqaumihi kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sungguh kamu sekalian telah menzolimi diri kamu sekalian masing-masing. Menzolimi bagaimana? Nabi Allah Musa tinggalkan gak banyak, cuma sebatas 40 hari. Datang lagi yang merupakan lawan daripada Nabi Allah Musa, Samiri. Memang dia ini kelebihannya, kalau Nabi Allah Musa dirawat sama Fir'aun. Kalau Samiri ini dalam sejarah para mufassir menjelaskan dirawat sama Jibril. Tapi akhirnya menjadi lawannya. Dengan ilmu sihirnya, patung anak sapi yang terbuat dari emas bisa ngomong. Memprovokasikanlah pengikut-pengikut Nabi Allah Musa yang tadinya sudah mengikuti ajaran agama Tauhid. Karena Nabi Musanya lagi meninggalkannya ke Bukit Tursin. Lantas mereka percaya, oh ini Tuhan saya yang ini. Yang bisa ngomong nih, patung anak sapi dari emas. Begitu Nabi Allah Musa pulang, betapa kecewanya Nabi Allah Musa. Baru tinggal beberapa hari saja, mereka sudah berpaling. Nabi Isa mengatakan, innakum zalamtum anfusakum. Kamu sekalian udah menzolimi diri kamu. Maka bertobatlah kepada Allah. Mereka bertanya, bagaimana cara tobatnya wahai Nabi Allah Isa? Faktulu anfusakum.
fatubu ila barikum, maka bertobatlah kamu sekalian kepada bariikum, Allah yang telah menciptakan kamu. Kemudian bagaimana cara tobatnya wahai Nabi Allah Musa? Fakturu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dengan cara kamu bunuh diri masing-masing. Coba bisa bayangkan pemirsa, Nabi Allah Muhammad belum pernah ada umatnya yang sekali melanggar, cara tobatnya bunuh diri. Bahkan di surat yang sama pemirsa, masih perihal tentang kaum Nabi Musa, di ayat ke-65, ayat ke-66. Walaqad alimtumul ladina a'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin faj'alnaha nakala lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Begitu bahasa firman-Nya. Dan kamu sekalian udah mengetahui bagaimana kaum Nabi Musa melampaui batas karena disuruh hari Sabtu biar pada ibadah, membaca, membuka kitab Taurat. Ternyata mereka nyeleweng. Apa mereka menyelewengnya? Dia enggak menghormati kepada yang menciptakan kita, Al-Bari. Ternyata mereka malah mancing. Singkat kata, ya Nabi Allah Musa marah bunda. Ya. Kok kalian bukan malah ibadah malah mancing? Allahu Akbar. Akhirnya mereka merasa salah, minta ampun. Gimana cara tobatnya wahai Nabi Allah Musa? Maka Allah turunkan firman buat kaum Nabi Musa. Kunu qiradatan khasiin. Bertobat kalian semua dengan cara berubah kalian menjadi monyet-monyet yang hina. Nauzubillah, nauzubillah. Semuanya juga harus kita imani ya Bi ya. Kalau nggak pakai iman, susah kita menerimanya ya. Nggak bisa pakai logika. Nah ngomong anak kita mana sih tadi? Iya, kemana Bilang kamu? ngambil cemilan, Kak? Ya bun, Kenapa? Sebentar, Lama sebentar. sekali sini sayang. Ini tadi disuruh ngambil cemilan tapi sekalian nih. Temen Kak? aku ada yang lagi cerita. Siapa? Mau nitip pertanyaan ini. Ada yang mau Kiki, nanya. Teh Kiki. Teh Kiki kenapa Teh Kiki? Oh, Dia nitip ciki-ciki. pertanyaan. Ya. Katanya gini Bi, Kak aku kan ibadahnya nih udah rajin tahajudnya, rajin Masya sedekahnya Allah, insya Allah. Masya Allah. Terus habis itu kata dia, tapi nih niat dia itu buat memperkaya diri. Kan sedekah pasti kita dapat rezekinya lagi kan buat kita. Nah tapi niat dia tuh biar, wah gue sedekah terus nih, ibadah terus biar gue kaya raya. Itu gimana Bi? Boleh langsung dijawab Bi? Boleh nggak tuh Bi? Ya, baik para pemirsa dimanapun Anda berada, putri saya bertanya perihal orang yang dimana dia bersedekah, tapi niatnya biar dibayar kontan di dunia cepat kaya. Boleh apa enggak? Bukan kata Taufikur Rahman, boleh ditandai surat kedua, juz ketiga, ayat 261. Di mana Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perhatikan dari surat Al-Baqarah ayat 261 ini, matsalul ladina, perumpamaan orang-orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan amwalahum, akan harta mereka, fi sabilillah, jalan Allah. Nyumbang pesantren, nyumbang pembangunan masjid, nyumbang untuk bukan puasa anak-anak yatim. Dia bersedekah. Maka Allah memberikan penganalogian di mana langsung tuh jor-joran Kak. Allah jelaskan, kamasali habba, seperti satu butir benih. Satu butir benih di sini ambatat. Bukan insya Allah lagi, niscaya tumbuh. Pasti. Sab'a sanabil. 7 tangkai. Masya Allah. Fi kulli sumbulah mi'atu habba. Setiap tangkainya kakak berisi 100 butir. Masya Allah. Berarti kalau melihat redaksi ayat yang baru saja Abi bacakan, buat orang yang bersedekah, niat pengen kaya, boleh. Boleh. Tapi tunggu dulu. Ini ayat belum berakhir. Di bagian ujung ada waw haliyah.
Wallahu, sedangkan Allah yudha'ifu liman yasha, berhak melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat buat hamba-hambanya yang ia kehendaki. Jadi bukan salah ya, boleh-boleh aja Ki, gitu. Apalagi udah jelas-jelas. Kalau untuk ibadah-ibadah lain kan Allah tidak jabarkan ya pahalanya apa. Nah. Tapi kalau untuk sedekah itu langsung di surat Al-Baqarah itu sudah Allah sebutkan ya kan. Terang-terangan. Terang-terangan. Karena jujur, Allah tahu hamba-hambanya nih sama. Mau Taufikur Rahman, mau kakak juga seneng sama fulus. Nah. Bil fulus, mulus, mafil fulus, alamatil manfus. Kan begitu. Iya, ya makanya di saat diajak ngeluarin fulus, kayaknya nggak bisa kalau nggak hitung-hitungan pahit dulu. Berkaitan dengan ini ya, kalau kita yakin, kalau kita bisa istiqomah, kita meyakininya dengan iman tadi kan. Nah, kita balik lagi ke pembahasan tadi nih. Kakak, titip salam sama Kiki, juga pemirsa. Sedekah terang-terangan dengan niat lillahi ta'ala, bagus. Sedekah sembunyi-sembunyi, bagus. Yang nggak bagus, diam-diam, nggak sedekah, nyinyir sama yang sedekah. Capek deh. Lanjut ke tadi ya, penjabaran tadi ya. Betapa bersyukurnya kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW udah berbuat banyak dosa every day kayaknya ya. Setiap hari kita bikin dosa. Nabi Allah Adam sampai iri. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi lewat kitabnya yang bernama Nasoihul Ibad di halaman ke-45 di situ menjelaskan iri dengan kemuliaan a'ta arba'a karomatin. Ummata arba'a karomatin. Allah memberikan ummata Muhammadin kepada umat baginda Rasul arba'a karomatin, 4 kemuliaan. Yang pertama katanya qabulu taubatika Nabi Makkah wa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makanin fayaqbalu taubatahu. Aku kata Nabi Adam diterima taubatku jauh ke Mekah. Bayangkan diturunkannya di dunia, cerita menyebutkan diturunkan di India, tapi diterimanya di Mekah. Tapi umat baginda Rasulullah SAW berkali-kali kita bermaksiat, berkali-kali kita melanggar. Ya Allah, pantas kalau orang ngomong dosa nggak berjendol. Karena kalau jendolan, barang kita jendol semua. Tapi diterima tobatnya bun. Nih Ramadan. Apa kata Rasulullah? Ramadan, syahrut taubah. Ramadan ini bulan taubat. Sampai Nabi memberikan jaminan. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Hadis sahih. Siapa orang yang menjalankan ibadah puasa imanan wa ihtisaban karena iman, karena ikhlas karena Allah, niscaya Allah gugurkan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Allahu Akbar. Jangankan di bulan suci Ramadan ya, kapan saja bertobat Allah terima kok. Apalagi di Ramadan. Asal taubatan nasuha. Betul, Jangan diulang betul. lagi. Ya. Ganti dengan perbuatan yang baik ya Kak ya. Kami temani sahur bersama keluarga tercinta dengan keluarga Taufikur Rahman pastinya di acara kesayangan kita Asmaul Husna masih membahas Asma Allah Al-Bari. Masya Allah. Tadi keistimewaan kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW yang pertama adalah tidak perlu jauh-jauh kita ke kota Makkah untuk memohon ampun kepada Allah. Nggak perlu umroh dulu, nggak perlu haji dulu ya. Ya. Kapanpun kita taubatan nasuha insya Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini Betul. momen yang paling Bulan tepat sekali. ampunan, ya. Yang kedua, anni kuntu labisan falamma asaini ja'alani uryanan. Kak, di mana cerita mengabadikan di sini Nabi Allah Adam di saat melanggar pakai pakaian sama istrinya. Iya. Tapi begitu melanggar ja'alani uryanan, Allah menjadikan aku telanjang bulan. Subhanallah. Nggak ada sehelai pun pakaian yang nempel. Langsung ditanggalkan sama Allah. Ya. Dibayar kontan. Sampai di dalam Quran diabadikan jelas. Surat ke-7 juz ke-8 ayat ke-22. Fadallahuma bigurur. Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Dan tak kalah keduanya Nabi Adam dan Siti Hawa terpedaya dengan bujuk oleh iblis. Dia mencicipi, bukan menikmati, mencicipi pemirsa. Sedikit aja padahal ya. Jangan nyicipin tuh selesai. Langsung badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Lepas semua pakaiannya sehingga dia berusaha menutupi auratnya dengan dedaunan-dedaunan yang ada di surga. Yang ketiga,
Nabi Allah Adam sampai mengatakan bersyukur sebagai umat Rasulullah. Di mana kemuliaan yang ketiga apa? Allahu Akbar, aku baru sekali melanggar. Lamma asaitu, aku baru sekali melanggar. Farraqa baini wa baina imraati. Aku baru sekali melanggar, langsung dipisahkan sama Allah sama istriku. Tapi umat baginda Rasulullah SAW berkali-kali melanggar. La yafruku bainahum wa baina azwajihim. Allah nggak pisahkan mereka dengan istri dan anak-anaknya. Dan yang keempat, di saat aku melanggar, kata Nabi Adam, inni asaitu fil jannah, aku melanggar di dalam surga, maka fa akhrajani, aku dikeluarkan oleh Allah, Diusir. minha, dari surga. Tapi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna, mereka berbuat maksiat, mereka melanggar daripada perintah Allah di luar surga. Tapi fayadkhuluhum fiha, niscaya ujung-ujungnya pasti Allah masukkan hambanya, umat Nabi Muhammad ke dalam surganya. Amin. Syarat selama dia bertobat kepada Allah. Masya Allah, bersyukur nggak Kak? Syukur banget. Bersyukur banget ya. Walaupun kita setiap hari ada saja ya khilaf yang kita lakukan. Ini karena kasih sayangnya Rasulullah ya. Betul. Yang memohon kepada Allah supaya nanti ditangguhkan ya. Juga kalau misalnya kita mempunyai banyak kesalahan, kata Rasulullah, selama kita bertobat, selama kita mengakui kesalahannya. Jadi manusia yang baik itu bukan manusia yang tidak pernah punya salah ya Bi. Betul Manusia sekali. yang baik adalah ketika kita berbuat kesalahan, dia sadar dan melakukan taubatan nasuha, tidak mengulanginya lagi. Ya, pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, sebagai khulaso di akhir segmen ini, untuk membuktikan tanda bersyukur kita kepada Al-Bari, ini Al-Fakir mengingatkan, jangan lupakan di Ramadan ini Allah mengharapkan sekali permohonan maaf dari hamba-hambanya. Nabi ngasih jalannya Bun. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sungguh Engkau maha pemberi maaf, suka memberikan maaf kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya maafkanlah akan kesalahan dan dosa-dosa hamba-Mu ini. Perbanyak doa ini selama di bulan suci Ramadan ini. Inilah yang Nabi sangat anjurkan kepada umatnya. Bahasa pesan pantunnya, habis sauna langsung lari. Di Cimanggu lihat orang bawa sepeda. Asmaul Husna kita bahas Al-Bari. Semoga kita makin bersungguh-sungguh dalam urusan ibadah. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, dengan menonton kajian ini, insya Allah kita bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan. Bersyukur kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menjadikan kita umatnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Yuk kita istiqomah, kita bersyukur, kita tambah lagi ibadah kita, makin baik lagi dari hari kemarin ya. Selamat beraktivitas dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah bentuk kita begini perutnya, kanan ada tulang rusuk, kiri ada tulang rusuk, untung bagian tengah-tengah kosong. Ya. Mirsa bisa bayangin nggak kalau tulang rusuknya nyambung tuh? Iya. Metro TV